Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Waqfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika min siwak, amma ba'd. Jamaah Iwamid on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah pagi yang penuh bahagia, penuh rahmat ini. Kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Dan sebelum kita lanjutkan kajiannya, mari semuanya untuk bersolawat kepada Nabi agar rahmatnya Allah senantiasa untuk kita. Dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik jamaah, dan pembahasan kita masih seputar qat'ur rahim, memutus hubungan persaudaraan, memutus hubungan rahim, memutus hubungan tali keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa Ahmadu, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, anna a'mala bani adama, temen setuhune piro-piro amali anak Adam, iku tu'rodu dan laporake opo amal kula khamisin ing dalem saben-saben dina Kemis, wa lailatil jum'ati lan malam Jumat. Ketahuilah jamaah Iwamid, amalnya manusia itu setiap hari Kamis sampai malam Jumat itu dilaporkan, laporan mingguan, laporan satu pekan, laporan mingguan atau satu pekan itu setiap hari Kamis dan sampai malam Jumat. Makanya hari Kamis kita disunahkan berpuasa. Malam Jumatnya disunahkan memperbanyak sholawat dan sholat qiyamul lail yang lain. Fala yakbalu mongko ora nampa sapa Allah amala qati'ir rahim ing amale wong kang medhot sanak. Dan Allah setiap hari Kamis dilaporkan amalnya, tidak menerima amalnya orang yang masih memutus sanak, memutus kekeluargaan, memutus kekeluargaan. Hadis yang kedua, wa Asbahani, diriwayatkan oleh Imam Asbahani. Kunna ono sapa ingsun iku julusan kang hadir ing majelis indan Nabi ono ngersane Kanjeng Nabi. Saya sedang duduk-duduk di dekatnya Rasul. Faqala, lalu Kanjeng Rasul ngendika, la yujalisuna qati'ur rahim. Layu jalisuna ojo hadir ing majelisku sapa qati'ur rahim wong kang medhot kekeluargaan. Ojo teko ing majelisku, ojo melu ing majelisku wong kang medhot kekeluargaan. Jangan engkau duduk bersamaku orang yang memutus kekeluargaan. Fakoma nuli ngadeg sapa fata wong anom
minal halqati sangking kalangan. Lalu berdirilah seorang pemuda dari belakang gitu. Fa'atanu nekani sapa fata kholatan ing bibik lahu kedue fata. Lalu si pemuda tadi mendatangi bibiknya yang sama-sama ikut di majelisnya Rasulullah. Qad kana teman-teman ono iku bainahuma antarane pemuda lan bibike opo ba'du syai'i para padu tukaran masalah opo gak kena. Wastaghfarat lan nyuwun ngepura sapa bibik lahu maring pemuda. Suma'ata nulimbali sapa pemuda ila majlisi maring majlisi Kanjeng Nabi. Ketika aku duduk-duduk bersama Rasul bersabda, jangan engkau hadir di majelisku orang yang memutus kekeluargaan. Ketika Rasul bersabda seperti itu, maka berdirilah seorang pemuda. Yang pemuda ini ternyata baru berseteru dengan bibiknya, dengan adiknya si ibu. Lalu pemuda tadi mendatangi bibiknya, memohon maaf, dan si bibiknya pun juga memohon maaf. Setelah itu Rasul bersabda, faqala sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya? Hadis ini sengaja saya ulang agar jamaah Iwamid saya juga terus ingat ultimatum dari Rasulullah ini. Inna rahmata la tanzilu ala qaumin wa fihim qati'ur rahim. Inna rahmata temen setuhune rahmat iku la tanzilu ora tumurun apa rahmat ala qaumin ing atase kaum wa fihim lan iku ing dalem kaum qati'ur rahim wong kang medhot kekeluargaan. Rahmatnya Allah tidak akan turun pada sebuah kaum yang di dalamnya ada satu orang saja yang memutus kekeluargaan. Sampai-sampai Muhammad Al-Baqir, Sayyid Ali Zainal Abidin berkata, la tusahib qati'ar rahim. Jangan engkau bersahabat dengan orang yang memutus kekeluargaan. Fa inni wajadtuhu mal'unan fi kitabillahi fi salasati mawadi'a. Karena aku menemukan orang yang seperti itu dilaknat di dalam kitabnya Allah di dalam 3 tempat. Jangan engkau temani, jangan engkau bersahabat dengan orang yang memutus tali kekeluargaan. Ada orang dengan ibunya dendam, dengan bapaknya dendam, dengan adik kandungnya dendam, dengan bibiknya dendam, dengan pamannya dendam. Jangan seperti itu. Jangan engkau jadikan sahabat. Tambih, ada sebuah peringatan. Qala teman-teman nukil sapa Al-Qurtubi, Imam Qurtubi fi tafsirihi ing dalam tafsir Imam Qurtubi. Ittifaqul a'immati ing mufakote piro-piro imam ala hurmati qatir rahimi ing atase hukum harame madhot paseduluran. Wa wujubi silati halan wajibe nyambung seduluran. Fal muradu mongko utawi kang den kersakake bikot irrohim kelawan medhot peseduluran itu kot uma medhot perkara ulifa kang den tutut opo alqoribu kerabat minhu saking ma min sabi kilwasilati saking disike tetepungan wal ihsani lan gawe bagus li ghairi udrin kono liyane urdur syar'iyyin kang bangsa syariat. Imam Qurtubi menjelaskan tentang mufakatnya seluruh imam madhab atas haramnya memutus kekeluargaan. Memutus kekeluargaan. Wajibnya menyambung kekeluargaan. Yang dimaksud adalah memutus kekeluargaan itu adalah memutus hubungan baik. Memutus hubungan baik yang sudah terjalin.
hubungan dengan kedua orang tua, hubungan dengan saudara kandung, hubungan dengan saudaranya bapak, saudaranya ibu, hubungan dengan tali keluarga. Boleh li ghairi udrin syar'iyyin, kecuali ada uzur syar'i. Anda boleh menjauhi keluarga kalau ada uzur syariat. Falau kana lam yasil minhu ila qaribihi ihsanun wala isa'an qattu lam yabsuk bidzalika. Boleh menjauhi keluarga itu, kekeluargaan, kalau ada alasan syariat. Apa alasan syariatnya? Satu, kalau semakin Anda deketi, maka semakin ngelunjak kemaksiatannya. Nah, makanya agak didiemi ben kroso. Saya dijedeki, saya dibantu, saya ngelunjak. Saya dibantu, saya ngelunjak. Maka yang seperti itu caranya jauhi dulu. Jauhi dulu, golek wis ngenes lagi dijedeki. Soalnya ada tipe orang seperti itu. Nggih napa mboten? Ada toh tipe orang itu semakin disedeki, semakin dibantu, malah semakin tambah maksiat, semakin ngelunjak. Umpamanya jenengan jadi Pak Lurah, jadi Bu Lurah, punya keluarga tukang judi. Akhirnya semakin dekat dengan Anda dimanfaatkan. Aku lo dulure lurah. Wis tok, tenang saja, aku dulure lurah. Lho, saya jenengan cedeki, malah saya dodro oleh judi. Maka yang seperti itu boleh menjauhi sementara karena alasan syariat. Nah, jadi menjauh sementara ben mari le judi. Nah, wis ndak duwe dukungan, ndak duwe siapa yang diandalkan, kan akhirnya judi ini mari. Diomong ngono paling ya malah ngentai. Dielingno paling malah nesoni. Kan seperti itu. Enten apa mboten sing model ngoten niku? Kadang-kadang wonten nggih dulur sing model ngoten niku. Jadi kadang-kadang wonten. Diduluri dicedeki malah nglunjak maksiate. Maka yang seperti itu boleh sementara loh, rasa masa sementara untuk tidak disambung alias diem dulu. Khatimah fi silaturrahim, penutupan di dalam menjelaskan tentang menyambung kekeluargaan. Akhraja nukil sapa Asy-Syaikh Imam Bukhari Muslim dan Abi Hurairah saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Abu Hurairah, kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Man utawi sapa-sapane wong iku kana ana sapa man iku yu'minu iman sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir fal yukrim mongko becik mulyakno sapa man dhaifahu ing daya iman. Barang siapa yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, maka sebaiknya muliakan tamunya. Tamu dimulyakni. Lek enek tamu teko dimanggakni. Dilebok ning omah lek perlu, gak perlu dilebok ning omah, diparingi lungguh ning emper. Ditakoni sing apik lek duwe suguhan disuguhi. Kalau adanya air, kalau ada yang selainnya air, alhamdulillah. Didudukkan. Kalau tamunya sudah kenal, baik, tidak menimbulkan fitnah, silahkan dimasukkan di ruang tamu. Tapi kalau tamunya tidak dikenal dan menimbulkan atau menimbulkan fitnah, maka dipersilahkan masuk ke area rumah tapi di luar ruangan. Makanya saya menyarankan kepada seluruh jamaah Iwamid, tolong di teras rumah
dikasih meja dan kursi. Di teras rumah dikasih meja dan kursi. Siapa tahu ada tamu yang datang mungkin belum kenal, atau tamunya saudara kita, atau tamunya pasangan kita belum kenal. Kalau dimasukkan rumah nanti menimbulkan fitnah, maka dipersilahkan duduk di teras, itu lebih aman. Hormatnya dapat, memuliakan tamunya dapat, keamanan dari fitnah pun juga dapat. Saged dipun pahami niki? Bisa nggih? Insyaallah, Bang. Hadis yang kedua. Insyaallah, Bang. Lah engko kadung dilebokne ternyata wong arep delok-delok jerone, lah engko mulih rono tipine ilang, kulkase ilang, lha cilaka malah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Wa man lan utawi sapa-sapane wong iku kana ana sapa man iku yu'minu ngaku iman sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir falyasil mongko becik nepunga sapa man rahimahu ing sanak rakete man. Barang siapa mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah kekeluargaannya. Sambung sanak rakete. Sanak rakete disambung. Ya. Bapak ibu dulure kandung, Pak D, Pak Le, disambung. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man lan utawi sapane wong iku kana ana sapa man iku yu'minu iman sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir falyakul mongko becik muniya sapa man khairan ing kebagusan aw liyasmut utawa becik menengo sapa man lek gak iso muni apik. Siapa saja yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, berbicaralah yang baik, ucapkan kebaikan. Kalau tidak bisa, maka diamlah. Wa Abu Ya'langan rajulin min Khos'am, jinarito saking Abu Ya'la dari sahabatnya Rasulullah dari Khos'am, beliau berkata, Ataitu sowan sapa ingsun an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa hale utawi Kanjeng Nabi iku finafarin ing dalem pantan min ashabi saking pira-pira sahabat Kanjeng Nabi. Rajulun minal Khos'am ini berkata, saya sowan kepada Nabi pada saat Nabi sedang bersama-sama para sahabat. Qultu, lalu saya bertanya kepada Rasul, Antal ladzi tas'umu annaka Rasulullah? Anta utai panjenengan iku alladzi wong tas'umu kang ngaku-ngaku sapa panjenengan anaka terus panjenengan iku Rasulullah. Jadi laki-laki ini belum kenal dengan Rasul. Mas, apakah kamu yang mengaku bahwasannya adalah Rasulullah? Qala, lalu Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjawab, Naam, nggih Mas, nggih kula. Lalu laki-laki tadi bertanya kepada Rasul, Ya Rasulullah, ayul a'mali ahabbu ilallah? Wahai Rasul, perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah? Lalu Rasul menjawab, Qala al-imanu billah. Iman kepada Allah. Percaya dengan janjinya Allah. Percaya dengan kekuasaan Allah. Percaya dengan kudrah iradahnya Allah. Percaya bahwa Allah yang sang pemberi rizki. Percaya bahwa Allah bisa menghidupkan, bisa mematikan. Percaya bahwa Allah bisa merubah segalanya sesuai dengan kehendaknya. Percaya bahwa Allah mampu atas segala-galanya, melebihi apapun yang ada di alam semesta. Lalu si laki-laki tadi bertanya kepada Rasulullah lagi, Ya Rasulullah, summamah. Lalu apa ya Rasulullah? Lalu apa? Rasul bersabda, summa silaturrahim. Lalu menyambung sanak raket.
nyambung kekeluargaan, sambungan sanak raket. Qultu ya Rasulullah, ayul a'mali abghadu ila Allah, wahai Rasulullah, perbuatan apa yang paling dibenci oleh Allah? Lalu Rasul bersabda, asyirku billah, mensekutukan Allah, mensejajarkan Allah dengan selain Allah, membanding-bandingkan Allah dengan selain Allah, menyamakan Allah dengan selain Allah. Itu namanya syirik. Lalu si laki-laki tadi bertanya, ya Rasulullah, sumamah, wahai Rasulullah, apalagi? Rasul bersabda, summa qati'atur rahim. Lalu sesuatu yang paling dibenci oleh Allah itu adalah memutus kekeluargaan. Lalu si laki-laki tadi bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, sumamah, wahai Rasulullah, apalagi? Lalu apa? Rasul menjawab, tarkul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Meninggalkan amar ma'ruf dan meninggalkan nahyi 'anil munkar. Tidak mau memerintahkan kebaikan dan tidak mau mencegah kemungkaran. Jamaah Iwamit on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis lagi diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asra'ul khairi thawaban albirru wasilatur rahim wa asra'us syari'u kubratan al-baghyu wa qati'atur rahim. Asra'ul khairi utawi luweh enggal-enggale kebagusan. Apane sawaban ganjarane iku albiru gawe kebagusan marang sepodo-podo. Wasilatur rahim lan nepung sanak keluarga, sanak famili. Wa asra'u syari utawi luweh enggal-enggale kaolonan. Apane ukubatan tatrapane iku al-baghyu gawe lacut, gawe zalim malang sepodo-podo. Iku al-baghyu maksiat sing kenemenen. Wa qati'atur rahim lan medhot sanak raket. Kebaikan yang paling cepat dibalas oleh Allah itu yang pertama adalah albir. Apa itu? Berbuat baik kepada sesama. Yang kedua, menyambung hubungan sanak raket, sanak family. Sedangkan keburukan yang paling cepat dihukum oleh Allah itu adalah al-baghyu. Apa itu baghyu ya Roh? Baghyu ya apa? Maksiat kenemenen. Maksiat sing kenemenen ini jenenge baghyu. Kan kemarin sudah saya kasih contoh ya. Contoh begini, al-baghyu itu begini contoh. Kalau Anda jalan-jalan melihat buah mangganya tetangga, jenengan mlaku-mlaku eruh leme tanggane wakeh. Terus jenengan ngerah siji, haram napa halal ora taren. Ngerah siji iku gak taren. Halal apa haram? Haram. Nah, baghyu iku gak ngono contone. Jenengan mlaku-mlaku eruh peleme tangga wakeh. Le ngerah sak kebo, sak karung. Halal napa haram? Halal napa haram? Haram. Harame siji karo harame sak karung iki luwih nemen ndi? Nemen sekarung, Bah. Karungnya kandi 50 kilo. Itu namanya baghyu. Baghyu iki ngoten niku. Jadi podo-podo harame tapi kenemenen. Namanya baghyu. Dalam wayangnya jenenge Bagong. Makanya wayang Punakawan niku ismar fatruk al-bagho nala khairon. Petruk Bagong nolo garing. Fatruk al-bagho nala khairon. Tinggalkanlah perbuatan baghyu, perbuatan lacut, maka engkau akan memperoleh kebaikan.
enek wong napa jenenge weruh cewek, sing lanang weruh cewek, sing wedok weruh cowok, disuwit-suwiti, suwit-suwit. Kan haram. Haram niki belum termasuk bagyu. Tapi moro-moro roh cewek ditobruk, roh wong lanang ditobruk, wis dikapak-kapak nih. Nah iki jenenge bagyu ngeten. Maka perbuatan buruk yang paling cepat mendapatkan azabnya Allah yang pertama adalah bagyu. Maksiat kenemenen, harame kenemenen. Yang kedua, waqati atur rahim, dan memutus sanak family, memutus hubungan sanak family. Jamaah Ibamit on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jenengan nate mireng nggih. Walah. Ngerah mbok yo siji loro, ngerah pelem elek mbok yo siji loro lek pengen dipangan mbok yo aja kabeh dirah kaya ngene. Nate mireng nek mboten enek tanggane muni ngono. Omong jenengan duwe wit pelem wae akeh lak ngoten to munine. Nggih nang mboten. Alah ngene iki ngerah rambutan iki mbok yo sak pang rong pang ae lek butuh dipangan. Mbok yo aja kabeh dirah kaya ngene. Paham nggih? Jadi bedanya bagyu sama yang bukan bagyu. Podo-podo harome, podo-podo maksiate, tapi derajatnya yang berbeda. Jadi perlu diketahui jamaah, asra'ul khairi sawaban albirru wa silaturrahim, wa asra'us syarri ukubatan albagyu wa qati'atur rahim. Paling cepatnya kebaikan diberikan pahala oleh Allah itu adalah berbuat baik kepada sesama dan menyambung sanak family. Sedangkan paling cepat siksa dari keburukan adalah al-baghyu. Apa itu baghyu? Maksiat kenemenen dan memutus hubungan sanak family. Jemaah yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Masalah memutus hubungan sanak family ini memang apa namanya ya, sangat rentan, apalagi urusan harta, apalagi urusan ini itu, betul karu-karuan ini. Dan yang paling cepat mendatangkan azab, yang paling cepat mendatangkan hukuman dari Allah, memutus hubungan dengan kedua orang tua. Wes to, mbok sapa wae kok karo wong tuane iki mutus hubungan, anyel dendam ngene ngono, wes sembarange iki mengke ruwet. Sembarange ruwet. Atos-atos. Anu Pak Ustad, wong tua kula niku angel ditata Pak Ustad, ibu kula niku angel ditata, bapak kula niku angel ditata. Lho, sing angel niku lek bapak ibu jenengan niku ben urusane bapak kali ibu jenengan karo Allah. Yang penting kita sudah jangan memutus hubungan. Angel ya wis bene ditokne wae wong enengi ngono dikapakne. Yang penting kita jangan merasa dendam, jangan memutus hubungan. Nah, jamaah yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah, itu tadi satu kajian dari kitab Irsadul Ibad ila Sabil Rasyad, masalah memutus hubungan sanak family. Sebelum saya tutup, saya ingatkan kembali kepada seluruh jamaah Ibamit on Air, khususnya diri saya pribadi. Sebentar lagi, insya Allah 5 hari lagi, kita akan masuk di bulan Ramadan. Bulan yang kita tunggu-tunggu sejak 2 bulan yang lalu. Yang setiap hari kita doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sebentar lagi kita masuk. Ada sebuah hadis, walaupun hadis ini dhaif, tapi dhaifnya hadis. Hati-hati. Jangan Anda menganggap hadis dhaif itu nggak ada gunanya. Kalau nggak ada gunanya, kenapa para ulama menulis? Ini kesalahan, jangan sampai seperti orang Wahabi, jangan sampai seperti orang Salafi yang sudah membuang hadis dhaif begitu saja. Ini kesalahan besar. Hadis dhaif
itu cuma lemah dalam riwayat, tapi bukan lemah dalam pemahaman. Riwayatnya saja yang lemah, tapi pemahamannya dapat jadikan fadhailul amal. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man faraha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran." Barang siapa yang bahagia, barang siapa yang senang, barang siapa yang bangga dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya masuk neraka. Nah, orang, setiap daerah, setiap negara, setiap dusun, setiap RT meluahkan rasa bahagia itu berbeda-beda. Ada sebuah daerah meluahkan rasa bahagianya dengan cara makan bersama, sanak family, tetangga dan kerabat. Akhirnya makan bareng, ngomong-ngomong bareng, makan-makan bareng, minum-minum bareng, seneng, dijenengne megeng, mengeti wulan ageng, dadi megeng. Megeng dimbuian, kegiatan megeng jadi megengan. Ada yang meluahkan rasa bahagianya dengan membaca Al-Quran, menyambut bulan Ramadan, qiraatul qiraatul Quran menyambut bulan Ramadan. Ada yang penting senengnya sesuai syariat. Meluapan rasa bahagia kan ya macam-macam. Ada yang luapan rasa bahagianya dengan sedekah ke sana kemari. Ada yang luapan bahagianya dengan bersolawat dan macam-macam. Nah, dari hadis ini saya mengajak kepada seluruh jamaah Ibamit on Air. Ayo kita bahagia bersama. Kita diberikan kesempatan menyambut bulan suci Ramadan. Semoga dengan kebahagiaan ini kita tahu kenapa harus bahagia, karena bulan Ramadan adalah bulan 1000 rahmat, bulan 1000 nikmat, bulan 1000 barakah. Setiap satu kebaikan dilipat gandakan 1000 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan bonus satu malam, namanya malam Lailatul Qadar atau malam Qadar, malam di mana khairun min alfi syahr, lebih bagus dari 1000 bulan. Nah, 1000 bulan itu berapa tahun Pak Ustadz? Ya dibagi aja 12. 1000 dibagi 12 kurang lebih 80 tahun. Satu malam bagikan 80 tahun. Kalau Anda mendapatkan satu Lailatul Qadar saja, maka selesai sudah ibadah kita seumur hidup. Wah, arak umur piro wong nih? Umur 80 lewat sapi piangat nih. Nah, jamaah Ibamit on Air, jangan lupa puasa Ramadan tidak sama dengan puasa sunnah. Puasa Ramadan wajib niatnya di malam hari. Wajib niatnya di malam hari. Tidak seperti sholat sunnah, puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh niat di pagi hari selama dari subuh, dari fajar, belum makan, belum minum, maka pagi boleh niat berpuasa. Tapi kalau Ramadan sampai pagi kok belum niat puasa Ramadan, maka puasa Ramadannya tidak sah. Jamaah, semoga kita semuanya, orang-orang tercinta kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, jamaah Ibamit on Air semuanya diberikan kekuatan oleh Allah menjalani puasa Ramadan, dimudahkan, diringankan, barakah, istiqomah di dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja bisa saya sampaikan jamaah semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.